Antusiasme masyarakat menyambut laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan juara dunia Argentina memang gak main-main. Ya jelas dong, ini momentum. Momentum berharga bagi skuad Garuda dan bagi industri sepak bola di tanah air. 19 Juni 2023 akan jadi sejarah. Dan kami tentunya, pastinya, kepinginnya ikut jadi saksi sejarah itu. Makanya, dari hari pertama sampai hari terakhir, yang namanya nongkrong di depan laptop demi mendapatkan tiket Indonesia-Argentina wajib hukumnya. Hari pertama gagal. Hari kedua gagal lagi. Gak apa-apa, masih ada hari ketiga. Jadi harus lebih cepat. Dan hari terakhir pun gagal. Hanya hitungan 3 menit semua tiket habis terjual tanpa sisa. Dek, tahu kan kalau Indonesia sama Argentina mau tanding, tahu nggak? Tahu. Tahu. Namanya siapa? Alden. Alden. Alden mau nonton nggak Indonesia lawan Argentina? Mau nonton. Terus pas ada war tiket ikutan nggak? Ikutan. Dia mau ikutan? Serius ikutan? Dapat? Oh nggak dapat. Terus kalau pengen nonton gimana dong? Ya terpaksa nonton di TV. Oh, kenapa pengen nonton Indonesia Argentina? Karena pengen lihat main bintang yang ada di Eropa. Oh, Messi. Ya. Oh gitu. Kalau kamu pengen nggak nonton Indonesia Argentina? Mau. Mau. Pengen nontonnya karena bela Indonesia ya? Oh enggak, oh bela Messi. Pengen ketemu Messi. Iya. Kemarin yang ada war tiket ikutan? Ikut. Ikut. Dapat nggak? Enggak. Nggak dapat juga. Terus gimana dong? Nonton di TV. Oh, nonton. Terus nanti kalau misalnya dapat tiket dari tetangga gitu, tapi harganya mahal mau beli? Mau. Mau dikasih nggak sama papa mama? Dikasih. Beneran? Beneran. Gitu. Yang paling murah kan 600.000. Menurut kamu oke nggak harganya segitu? Oke sih ya. Di sekolah? Enggak, ibu yang war tiket. Oh ibu yang war tiket, justru ibunya yang war tiket. Terus kamu nungguin gitu? Ya, aku sekolah. Oh, kamu sekolah? Kok bisa ibu yang war tiket? Kamu titip pesan? Iya. Bilangnya gimana? Minta tolong war tiket, aku sekolah dulu. Mungkin ibunya nggak war tiket kali, karena nggak ngerti caranya. Harusnya kamu yang war tiket. Oh iya, pasti. Mas namanya siapa mas? Azhar. Mas Azhar. Mas Iya. Azhar tahu nggak Indonesia mau lawan Argentina? Iya. Mau ada match day tahu? Bulan Juni ini. Iya benar. Tahu juga sempat ada war tiket nih. Waduh, saya belum tahu dah kalau itu. Oh nggak tahu, yang Iya. beli tiketnya online, yang rebut-rebutan gitu. Oh iya, tahu dia, Tahu saya kan? tahu. Iya. Nah, sempat ikutan nggak mas? War Enggak pernah. Nggak ikutan? Iya. Kenapa mas? Saya mah nonton di TV, Pak. Oh gitu? Iya. Emang nggak mau ngelihat pemain Argentinanya langsung? Enggak. Kenapa mas? Ngapa-ngapa sih sebenarnya. Jadi mendingan nonton di TV aja mas? Iya, benar bareng keluarga. Oh gitu. Bilang aja nggak ada duit mau beli tiket. Mas tapi mau nanya, harga 800.000 yang paling murah itu menurut kamu mahal apa murah? Kalau menurut Emang? saya sih murah. Emang murah ya? Karena yang didatangkan Argentina. Iya, benar. Jarang-jarang kan lawan Argentina. Oke. Tapi udah murah, nggak mau datang langsung juga karena biar bisa nonton sama keluarga. Iya, benar. Nonton gratis gitu ya. Oke, sip. Makasih ya mas ya. Iya, sama-sama. Udah lagi. Mana? Mas, diem-diem baik. Ini dong mas. Jain lo kan. Coba. Hah? Kali dia ikutan war tiket kan. Mas namanya siapa mas? Bang Jeffrey. Bang Jeffrey atau Jeffrey? Jeffrey. Jeffrey. Mas Jeffrey tahu kan Indonesia mau lawan Argentina? Tahu. Tahu. Ada war tiket baru-baru ini juga tahu. Iya, kemarin kan war tiket yang pertama itu khusus BRI, kalau yang kemarin khusus dibuka umum, udah ngewar abis, Oh, ikut hafal. ngewar.
Oh, ngafalin ya war tiketnya? Iya. Sempet ikutan? Sempet kan 50.000 orang antri, kita pas udah masuk nggak bisa, udah habis. Berarti begitu masuk ke bagian lagi ya? Nah, kalau misalnya Mas Jeffrey nih, harga tiket yang paling murah itu kan 600.000 ya? Iya. Menurut Mas Jeffrey, ya masih oke atau mahal? Masih oke sih. Soalnya kan yang lawan Argentina kan peringkat 1 nomor FIFA di dunia kan. Apalagi habis menang Piala Dunia, worth it aja sih. Nah, kalau misalnya besok nih ada yang nawarin Mas Jeffrey, ini ada nih yang paling murah, tapi 700.000 gitu. Dinaikin gitu 100.000 sama calo, mau dibeli nggak? Kalau 700.000 masih oke lah, cuman banyak di GG yang jual calo itu 2 jutaan ya, kategori 3. Yang paling murahnya juga udah 2 juta ya? Iya 2 jutaan. Berarti kalau misalnya masih di bawah 1 juta, masih di bawah 800.000 masih diambil? Masih diambil ya. Thank you ya Mas. Makasih. Demam Indonesia lawan Argentina, ternyata harga tiket yang paling murah 600.000 itu masih dinilai wajar oleh masyarakat karena yang didatangkan adalah juara dunianya langsung. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini masih ada yang dapat tiket harganya dinaikin 100.000 aja, 700.000 atau 800.000, asalkan tiketnya benar, menurut teman-teman di lapangan tuh masih mau untuk dibeli karena yang penting bisa nonton Indonesia Argentina. Cuman sayangnya kepercayaan akan tiket asli itu, nah ini yang dipertanyakan. Jangan-jangan nanti kasusnya sama kayak Coldplay gitu kan, dibilang harganya 700.000, tahu-tahu ternyata tiketnya nggak ada gitu. Ada yang terima-terima aja gak dapet tiket nonton. Tapi ada juga yang gak terima. Karena khawatir kalau supporter timnas gak ada yang datang, gak ada dukungan yang meramaikan stadion GBK untuk para pemain sepak bola kita. Pada kesusahannya kan atau enggak? Oh jelas susah. Jelas susah. Kita kemarin pas jam 12 kita udah klik, ini akhirnya kita hanya dapat tulisan 500.000 yang mengantri tiket ini, dan ini kita akhirnya nggak ada yang dapat. Nggak ada yang dapat. Kita nggak dapat tiket ya. Termasuk kita sudah hubungin beberapa pengurus PSSI, misalnya ketua divisi supporter PSSI Budiman Dalimunte, lalu juga beberapa exco kita hubungin, ini nggak ada yang jawab sama sekali. Bagaimana sebenarnya mekanisme kalau komunitas ingin nonton? Ini nggak ada, berarti kan ini kita menilai bahwa ini benar-benar event untuk mencari keuntungan ya, gitu. Dan dia mengabaikan memang supporter yang memang biasa mendukung timnas Indonesia gitu. Oke, berarti PSSI pun belum akan bicara terkait dengan nasib kawan-kawan yang harusnya nonton lah ya. Iya, cuma dibaca aja Mas. Di WA pun cuma dibaca, jadi tapi nggak dibalas sama sekali. Ini kan berarti komunikasinya yang seperti apa? Ini yang bermasalah mungkin komunikasinya. Harusnya dia menjelaskan lah kalau misalnya memang ini tidak dibuka untuk komunitas ataupun seperti apa. Harusnya ada penjelasan. Memang kan waktu itu kan Pak RT juga mengatakan bahwa kalau saya tidak salah ya, bahwa memang ya mekanismenya online. Iya. Ya ini adalah salah satu cara mengapresiasi timnas lah. Iya. Maksudnya terlebih dengan apakah bukan kasarnya tidak dipedulikan ya, tapi ya ini pasar bebas jadinya. Terkait dengan hal tersebut, kawan-kawan berpikirnya seperti apa ya? Faktanya kan seperti ini, jadi banyak yang kesulitan. Ya kalau online sih nggak masalah Mas, cuma kan ini ada komunitas-komunitas yang harusnya dijelaskan ataupun punya mekanisme yang berbeda gitu ya. Untuk komunitas harusnya dilakukan seperti itu gitu, karena kan kita biasa nggak mungkin kita datang sendiri-sendiri, kita kan secara komunitas gitu. Kita biasa mendukung, misalnya ada teman-teman La Grande, ada teman-teman Ultras, ada teman-teman PSTI gitu kan, ini kan biasa duduk di mana gitu. Kita nggak masalah dengan mekanisme itu, toh kita juga bayar kok. Kita mau bayar, kita bukannya minta gratis. Cuma ada dong mekanisme untuk komunitas-komunitas yang biasanya mendukung timnas mati-matian gitu. Jangan cuma kita dijadikan objek ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita dipanggil, kita ditanya-tanya gitu ya. Tapi ketika hal-hal seperti ini seolah diabaikan gitu. Nah ini yang kita kecewa sebenarnya, bahwa kali ini kita benar-benar merasa dianggap objek. Dianggap objek ini selain dari
mengalami hal yang sama kan? Iya, pengetahuan kami ketika ngobrol sama beberapa kawan juga sama. Mereka kesulitan untuk mendapatkan tiket. Bahkan di pas klik di jam 12.00 itu udah langsung nggak bisa diakses gitu. Kita berusaha mengikuti, kalau misalnya memang kita tidak ada mekanisme untuk komunitas, kita berusaha mengikuti yang prosedur yang benar. Tapi kenyataannya juga sulit kan. Gitu. Nah ini yang kita kecewa. Entah nantinya yang nonton akhirnya benar-benar orang yang cuma pingin nonton Messi ataupun tanpa dukungan terhadap supporter timnas gitu ya. Tanpa dukungan timnas ya kita nggak tahu ke depannya gitu. Apakah memang yang nonton benar-benar orang-orang yang cuma pingin di dalam stadion selfie atau hura-hura gitu kan, atau mendukung timnas. Sebenarnya ini kan FIFA Match Day ya. Ini pertandingan resmi yang diatur oleh FIFA. Harusnya ini juga menjadi perhatian ketika komunitas yang biasa mendukung timnas dimanapun. Asumsi kawan-kawan apa terkait dengan susahnya tiket ini? Apa sih keluhannya anak-anak? Ya kalau misalnya dilihat nanti beberapa hari ini ada harga tiket di marketplace gitu yang harganya berlipat-lipat, tentunya ini kan yang berhasil melakukan pembelian calo-calo gitu kan. Dan belum lagi mungkin ntar ada jatah-jatah yang dari kan 77.000 yang dikeluarkan 60.000 tiket, tapi kan kapasitasnya 77.000. Berarti ada 17.000 tiket nih yang kemana ini? Apakah memang diberikan ke orang-orang? Apakah yang diberikan ke orang-orang yang memang benar-benar pingin mendukung timnas, pingin nonton pertandingan sepak bola, atau cuma ini karena situasi politik diberikan? Nah ini kan yang menjadi pertanyaan. Kalau untuk yang memang pendukung-pendukung seperti Ultras, La Grande, PSSI, ya ada dong untuk kita membantu kita yang benar-benar ini loh yang benar-benar rela timnas mau tandang kemanapun, tanding dimanapun, kita datang. Kita nggak minta gratis, kita hanya minta kasih kita channel untuk bisa seenggaknya diakomodir kami. Kalau untuk ada sisa berapa dijatahkan, ini misalnya 100 tiket, 1000 tiket untuk supporter dari total 77.000. Ya udah, yang penting kita ada. Jadi yang tidak benar-benar semuanya dikomersialisasikan. Kesannya jadi lepasangan menurut kawan-kawan. Kalau menurut kami hal secara online itu tidak bisa mengakomodir luasnya Indonesia. Kenapa? Kita tahu sendiri, pemerataan koneksi internet itu tidak merata fasilitas itu. Bagaimana kawan-kawan kita di daerah mau bersaing untuk mendapatkan tiket dibandingkan dengan yang misalkan di Jakarta. Yang bahkan di Jakarta aja belum tentu internetnya sekencang yang memang sudah dapat. Karena di sana kan dibutuhkan koneksi internet, stabilitas internet. Bagaimana caranya ketika fasilitas belum merata, sudah dipaksa supporter kalau mau beli tiket saya nggak mau tahu caranya online. Ya tentu itu akan menimbulkan ini loh, ada kesenjangan loh. Sementara kita tahu sepak bola itu olahraga rakyat. Nah, gue kalau di media suka kagum juga. Suka kalem ya, suka berubah. Oke, paling saya mau menambahin mempertajam mungkin statement dari Bung Brian. Artinya begini sebetulnya, bahwa ada kultur, atau katakan dalam sepak bola itu ada kultur di mana stadion itu ada mapnya loh. Pengertian map dalam supporter ada North Curve, ada kan, atau ada istilah mungkin kalau saya petik dari Liga Inggris ya, ada satu klub yang supporternya militan sekali walaupun kecil, dan hari ini tergenerasi kebetulan Leeds United ya. Mereka punya NOT, Marching on Together. Artinya gini, ada orkestra di stadion. Mohon maaf, ini saya harus ngomong, itu tidak bisa dilakukan oleh penonton musiman. Orkestra ini dibangun sama teman-teman supporter yang memang sudah solid, kompak, punya syair, punya nada, punya lagu kebangsaan. Bukan cuma Indonesia Raya yang harus kita nyanyikan. Ada lagu-lagu semangat supporter yang harus kita bisa nyanyikan. Itu tidak bisa dilakukan oleh penonton-penonton kagetan. Walaupun mampu beli tiket, tapi cuma kerjanya cuma selfie. Gua nonton Messi.
Itu. Atmosfer stadion itu harus dibangun dengan mersing. Mersing itu hanya dimiliki oleh penonton supporter atau supporter tradisional timnas, ultras dan lain-lain, dan teman-teman Kurva Nerd dan yang lain-lain. Itu sudah terbiasa datang ke stadion, formatnya seperti apa, koreografernya seperti apa. Itu akan lebih menarik kita tonton. Saya yakin nanti Indonesia lawan Argentina cuma ada teriak Indonesia apa? Mana lagu-lagu supporter teman-teman yang akan biasa kita dengar, kan akan menarik, ya kan? Buat lensa kamera media juga enak kali ngeliat ke Kurva Nord, ada koreografernya, ada mersingnya, ada lagu-lagu drumnya, ada segala macam snare dibawa. Saya nggak yakin dengan harga tiket yang hari ini oke mahal dan sulit didapat secara teknis dengan online, tidak akan ada nanti. Saya nggak yakin. Kalau biasanya kita di timnas itu snare itu di setiap banyak. Dan itu kompak sekali. Nah ini tidak ada. Kembali ke persoalan teknis sistem online. Oke, Erick Thohir bilang, ya ini biar nggak ada antrian di mana-mana. Ya oke, kita setuju bahwa online adalah solusi untuk efisiensi. Tapi kemudian bicara kembali ke kultur, harusnya PSSI kasih kuota ke kelompok-kelompok supporter. Ini bukan gratis loh, beli. Kita juga mampu sebetulnya. Supaya apa? Mersing itu kebentuk di stadion, atmosfer itu kebentuk dalam stadion. Itu bro. Argentina, kalau kita mau, ini apalagi kita lawan Argentina, lihat River Plate main lawan apa gitu, Boca Junior gitu. Itu luar biasa sekali mersingnya, ya. Itu kertas putih itu terbang ke tengah stadion. Itu kultur, itu budaya. Nah, tidak terbentuk kultur itu nanti ketika tiket ini jual bebas. Dan kembali kesimpulannya, ini orientasinya bisnis bos, gitu ya. Argentina, Messi, ini value, ini duit. Jadi yang dibicarakan istilah profit, bukan semangat nasionalisme bagaimana timnas main didukung oleh masyarakat, bukan. Tapi lu bayar mahal, lu nonton, gua dapat cuan. Gitu aja. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan ulang oleh pengurus PSSI. Jangan sampai kemudian sekali lagi kehadiran Argentina cuma sekedar menyenangkan Argentina pulang bawa uang besar 73 miliar, kita penggemar sepak bola dan stakeholder sepak bola tidak dapat apa-apa.